Nah, ini. Kalau ada E pangkat Z, ini ya. Nah, maka ini bisa kita ubah menjadi, ingat kemarin Z itu kan apa namanya, bentuk umum kompleks kan, I plus IY. Jadi Z-nya bisa diganti sama ini. Nah, kalau ngomongin bentuk eksponen, kalau bentuk pangkat, E pangkat X plus IY, ini kan bisa kita pecah jadi penjumlahan itu kan jadi bentuk begini ya. Eksponennya jadi perkalian kan. Jadilah seperti itu. Nah, kemudian si ini bentuk ini ya kan, ingat, coba diingat-ingat lagi rumus Euler apa rumus apa itu yang perubahan bentuk. Nah, ini kan bisa diubah lagi jadi begini, yang E pangkat I theta kalau nggak salah rumus yang kemarin itu. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini maksud dari bentuk eksponen dan bentuk trigonometri. Jadi bentuk E pangkat Z atau bilangan kompleks itu bisa dibuat jadi eksponen atau trigonometri. Nah, contoh misalnya. Nah, ini. Ada bentuk E pangkat 2 min I pi. Nah, ini jadi apa ini? Kira-kira. Kalau eksponen jadinya gimana? Halo? E pangkat 2 dibagi Ya, E ini pengurangan berarti per ya. E pangkat 2 per E pangkat I theta kan gitu ya. I theta, isi. Isi IP ya, IP. Nah, E pangkat IP-nya bisa dibuat jadi cos pi ditambah I sin pi, kan gitu ya. Iya apa ya? Ya. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. cos pi berapa? -1. Cos pi min 1 ya betul. Kalau sin pi 0. 0. Nah, 0. jadilah seperti ini kan. Wah. Ini ya, min 1 dia kan, tambah 0 kan. Nah, maka sama dengan ini. Kebayang ya? Bisa lah ya, gampang. Cuma gini doang. Jadi ini masalah apa namanya, perubahan bentuk. Nah, mungkin sekarang kalian nggak akan terlalu merasakan manfaatnya ya ini. Cuma sekedar bentuk matematik aja nih, ngubah ini, ngubah ini, ngubah ini. Nanti ketika kalian kuliah fisika statistik, nah baru nih. Kemudian fisika inti, nah ini baru nih. Nanti ini banyak dipakai di fisika statistik deh. Untuk distribusi gas. Ini. Oke. Nah, kemudian ini dari rumus Euler yang kemarin. Nah, kita ingat-ingat ya rumus Euler. Itu kan apa namanya, E pangkat I theta sama dengan cos theta plus I sin theta. Ini mirip kayak yang tadi ya. Tadi IY kan gitu ya. Atau kemudian di contoh soal IP. Nah, atau kalau ada minnya, ini minnya ikut sama si theta ya. Berarti nanti ini tuh harusnya cos min theta. Nah, ingat cos itu kan kalau min theta sama kayak cos theta aja kan. Jadi minnya coret. Sementara kalau sin min theta, sinnya ke depan ke sini. Gitu. Nah, dari sini nanti bisa kita buat sin theta itu adalah E pangkat I theta min E pangkat min I theta per 2I. Sementara cos theta itu adalah ini. Nah, kalau tetanya kita ganti sama Z. Ini karena kita ngomongin bilangan kompleks kan. Nah, ganti sama Z.
Ya kalian ganti aja berarti si tetanya ini jadi Z. Ini kan. Gitu. Jadi apa namanya? Ini 11.3 sama 11.4 ini sama. Dia juga itu. Nah, contoh misalnya cos I. Nah, ini tinggal ambil aja ini kan. Ambil dari sini atau ambil dari sini. Nah, kalau cos theta, I theta, kalau cos Z, I Z, kan gitu ya. Nah, kalau ini cos I ya berarti si theta atau Z-nya ganti aja sama I kan. Nah, jadilah seperti ini. Kalau cos I berarti ini I kan gitu ya. Nah, ini jadi I kali I. Berapa I kali I? Masih ingat? Min 1 kan? -1. Nah, kemudian ini I kali I juga min 1, tapi ada min di depan. Berarti kan jadi pangkat 1 ya. Jadilah seperti ini. Per 2. Nah, ini E itu bilangan natural ya. Dilihat di kalkulator. Berapa E? Tinggal dimasukkan aja ini kan. Nah, hitung kalkulator kalau ini. Nanti dapat hasilnya adalah segini. Nah, gitu kira-kira. Oke. Nah, contoh lain. Nah, ini. Bagaimana kalau sin pi per 2 tambah I ln 2? Nah, ini gimana? Berarti ini yang kita pakai bentuk perubahan sin ya. Apa tadi bentuk perubahan sin? Nah, ini. Yang ini kan. Nah, berarti kalau yang di contoh yang kedua ini tadi, nah ini gantikan sebagai Z atau sebagai theta kan. Nah, ini jadi sin I dikalikan yang dalam sini ya kan, dikurangi E pangkat min I dikalikan yang dalam itu kan, per 2I. Udah tinggal diselesaikan. I nya dimasukin. Kalau I nya dimasukin berarti kan ini I dikali I berarti jadi min 1 ya. Maka ini tandanya berubah jadi min. Jadi nanti ini tuh jadi E pangkat I pi per 2 dikurangi ln 2. Jadi begini kan. Nah, ini juga gitu. Ini kalau kita masukin ke dalam berarti kan jadi dikurangi E min I pi per 2 jadi plus ya. Kan I ketemu sama I min 1, ini min, berarti jadi plus kan, plus ln 2. Nah, ini jadi per 2I. Ini jadi eksponen pengurangan. Eksponen pengurangan kan nanti jadi per kan, atau biarkan min jadi kayak gini. Nah, sama. Yang sebelahnya juga gitu, jadi seperti ini. Per I. Ini. Nah, E pangkat I pi per 2 ini dihitung pakai bentuk yang sin. Ubah lagi ke bentuk trigonometri. Apa bentuk trigonometrinya? Masih ingat nggak? Apa tadi? Masih ingat? Ini yang ini. Cos theta plus I sin theta. Nah, kalau diubah jadi seperti itu, ini itu kan jadi cos pi per 2 plus I sin pi per 2. Nah, berapa cos pi per 2? 0. 0. Berapa sin pi per 2? 1. Nah, ini hilang. 1. Ini jadi I kali 1 kan? Maka jadi I. Nah,
maka jadi I kan gitu kan. Nah, dengan cara yang sama, yang ini juga begitu. Berarti kan tinggal dikasih min kan, jadi min I. Nah, gitu kira-kira. Nah, kalau ini kalkulus, E pangkat ln 2, ya 2 lah ya. Karena ln itu kan logaritmanya E kan. Nah, E pangkat ln 2 sama dengan 2. Ini E pangkat min ln 2, nah sama dengan ini pangkat minnya turun ke bawah kan, jadi seper. Nah, ini sendiri adalah 2, berarti jadi setengah. Kebayang ya? Nah, tinggal dimasuk-masukin. Tadi yang ini 1 hasilnya. Yang ini tadi min ya, berarti setengah. Kemudian yang ini ada minnya berarti min I. E pangkat ln 2 berarti 2. Ya kan? Berarti kan yang atas jadi berapa nih? Setengah I dikurang 2I. Berapa setengah I dikurang 2I? Ini kan setengah I bukan dikurang ya, ditambah ya, sorry. Min ketemu min jadi plus. Setengah I ditambah 2I, berarti kan 2,5I kan per I. Nah, I-nya per 2I. I-nya coret. Nah, ini biar jadi bilangan bulat kali 2/2 kan. Jadilah 5/4. Nah, gitu. Sampai sini kebayang? Bisa dipahami ya? Jadi ini cuma masalah mengubah eksponensial menjadi trigonometri, kemudian trigonometri jadi eksponensial, ya tinggal dibalik-balik aja. Jadi ini nanti berguna untuk menghitung nilai sin atau nilai cos dari bilangan kompleks. Jadi kalau ada disuruh nyari berapa nilai sin atau cosnya dari bilangan kompleks, nah ini konsep eksponensial dan trigonometric functionnya itu bisa di TikTok gitu ya. Tinggal ditukar-tukar aja dari bentuk sin ubah ke eksponensial, selesaikan eksponensialnya, setelah sederhana balikin lagi ke sin ya kan. Nanti dapat hasilnya. Jadi nanti sin pi per 2 tambah i ln 2 ini adalah 5/4. Nah gitu kira-kira. Pertanyaannya, sin maksimum berapa? Halo? 1. Iya. 5/4 itu berapa ya? 1, sekian. Oh, ini menyalahi konsep matematik dong nih. Iya. Gak memenuhi syarat. Terus gimana dong? Ya, jangan lupa ya. Yang kita hitung ini adalah bilangan kompleks. Ada I-nya, ada akar -1. Ya memang imajiner kan gitu ya. Ya, memang kalau di fungsi bilangan kompleks yang tadinya tidak mungkin itu jadi mungkin. Gitu kira-kira. Jadi ini jangan lupa kita menghitung nilai sudut bukan sudut biasa, ini sudut kompleks. Karena ada I-nya. Gitu, bilangan kompleks gitu ya. Jadi hasilnya memang bisa di luar kebiasaan. Artinya kalau sin maksimum 1 biasanya. Kalau kita ngomong bilangan kompleks maka bisa juga lebih dari 1. Gitu. Kebayang ya? Ya, jadi jangan bingung nanti. Ini kok sinnya lebih dari 1 ya, memang begitu. Bilangan kompleks begitu. Oke. Contoh lain. Nah, ini. Kalian di SMA itu kan belajar, atau di kalkulus juga belajar ya. Salah satu bentuk identitas dari trigonometri adalah sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1 kan gitu ya. Nah, coba bagaimana membuktikannya? Kalau sin kuadrat z tambah cos kuadrat z sama dengan 1. Karena sekarang kita bicaranya bilangan kompleks ini, bukan lagi sudut biasa, tapi sudut kompleks, sudut bilangan kompleks. Nah, dan semua yang berlaku di yang biasa, yang konsep biasa itu, yang sudut biasa, cos sin kuadrat theta, cos kuadrat theta sama dengan 1, maka berlaku juga di bilangan kompleks kan. Tadi analoginya di awal ketahuan ya kan. Rumus yang biasanya cuma sin theta sama dengan bla bla bla, kalau
diganti sin Z ya tetanya ganti aja sama Z gitu kira-kira. Sama. Nah, gimana nih membuktikannya? Ya, membuktikannya manfaatkan sifat-sifat yang tadi. Ya. Sin Z ingat tadi sinnya ya. Sin Z itu adalah E pangkat IZ min E pangkat min IZ per 2I. Nah, karena ini sin kuadrat, kuadratkan aja. Gitu ya. Nah, kemudian ya kuadratkan biasa. Kalau 2I kuadrat berarti kan 4 kali I kuadrat kan? Berapa I kuadrat? Min 1, Pak. Nah, berarti kan jadi min 4 ya. 1. Nih. Kemudian kalau yang atas ini dikuadratkan biasa sama kayak A min B kuadrat. Seperti fungsi kuadrat biasa. Berarti kan ini kuadrat ditambah 2 kali ini kan gitu ya. Ditambah lagi sama ini kuadrat. Gitu kan? Berarti kalau ini kuadrat, ini tinggal ini 2 kuadrat gitu kan. Pangkatnya tinggal kali 2 ya kalau kuadrat. Kemudian dikali 2 kali ini. 2 kali E pangkat IZ dikali min E pangkat min IZ. Nah, gini. Nah, ini sama ini kan habis. Ya kan? Nah, berarti tinggal 2 dikali min. Jadi min 2. Kebayang ya? Kemudian yang belakang dikuadratin kan? Nah, min kuadrat jadi plus. Kemudian kalau ini dikuadratin berarti kan tinggal tambahin 2 kan? Jadilah seperti ini. Nah, gitu. Biasa lah ini ya. Ini konsep biasa ini, cuma dibuat dalam bilangan kompleks. Begitu juga sama cos. Nah, tadi kan di slide sebelumnya ada cos theta atau cos Z itu adalah E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ. Nah, ingat bedanya tuh cuma di sini nih. Ini min, kalau sin, kalau cos plus sama di bawahnya pakai I, ini di bawahnya tanpa I. Dikuadratkan ya sama kayak tadi, tinggal dikuadratin. Ini juga kuadrat kan gitu ya. Nah, maka sin kuadrat tambah cos kuadrat ya tinggal dijumlahin aja kan. Ini jumlahin aja ini. Kalau kita jumlahin berarti kan E pangkat 2IZ min 2 tambah E pangkat min 2IZ per min 4 ditambah E pangkat 2IZ plus 2 ditambah E pangkat min 2IZ per 4 gitu kan. Nah, samain penyebutnya gitu ya, supaya penyebutnya sama. Ini minnya kita pindah ke atas lah ya. Min kalau kita pindah ke atas kan berarti ini min, ini plus, ini min kan gitu ya. Nah, penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya udah sama ya tinggal ini min 2IZ, ini 2IZ, habis kan gitu. Kemudian ini min E pangkat min 2IZ, ini E pangkat min 2IZ. Nah, ini plus, ini min, kan habis. Berarti tinggal 2/4 ditambah 2/4. Berapa 2/4 tambah 2/4? 4/4 kan? 1, sama. Nah, gitu. Jadi membuktikannya tinggal pakai yang manfaatkan yang tadi ya, yang bentuk trigonometri ubah jadi bentuk eksponen. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Bisa ya? Berarti nge-proof ini juga bisa ya. Coba. D ini apa maksudnya? Apa itu maksudnya? D per DZ. Apa? Ya, turunan ya. Kan kalau di matematik kan turunan sin adalah cos kan. Ini konsep matematikanya kan D sin theta per dt biasanya atau dx gitu kan.
atau d theta. Sorry, kalau ini theta, ini theta, d theta itu kan sama dengan cos theta kan gitu kan. Nah, sekarang dibuat jadi karena kita lagi ngomongin bilangan kompleks kan. Maka sudutnya dalam bilangan kompleks. Jadi z dibikin ini z, ini z. Nah, maka sama dengan cos z. Nah, coba buktikan bahwa d per turunan dari sin z sama dengan cos z. Nah, ini bikin dalam eksponen tadi. Masih ingat apa eksponennya kalau sin? E pangkat IZ kurang E pangkat min IZ per 2I kan gitu kan. Beginilah kira-kira. Ini bentuk eksponennya kan. Ini ganti aja. Nah, ini biar enak 2i-nya keluar ya. Jadi kayak gini. Nah, turun atau turunin setiap ruas lah supaya enak tuh dibikin jadi begini mungkin. E pangkat IZ per 2i dikurang E pangkat min IZ per 2i. Nah, bisa juga dibikin kayak gini. Nah, tinggal diturunin. Apa turunannya ini terhadap Z? Kalkulus. Masih ingat nggak? Harusnya sih masih ingat. Baru kemarin. I E pangkat IZ ya, per 2i. Nah, ini kan tinggal diturunin aja ini si I-nya ke depan. Jadi I ini tuh jadi I dikali E pangkat IZ per 2i kan gitu ya. Coret I-nya. Ya kan? Kurangi ini juga gitu. Ini kan tinggal diturunin aja min I-nya ke depan kan. Berarti tinggal ini jadi plus ya. Berarti E pangkat min IZ per 2i. Coret lagi I-nya. Nah, ini penyebutannya sama 2 kan? Tinggal digabung. Berarti ini tambah ini kan. Ini tambah ini. Nah, balikin lagi ke bentuk trigonometri. Tinggal disamain ke bentuk trigonometri. Nah, bentuk trigonometri dari, ingat tadi ya, bedanya sin sama cos kan pertama kalau sin min, cos plus gitu. Kalau sin bawahnya pakai i, cos bawahnya tanpa i. Nah, ini kebetulan persis. Nggak ada i kan gitu. Berarti cos. Gitu kira-kira. Kebayang ya? Kebayang, Pak. Oke, berarti yang ini bisa kalian kerjain. Ya, ini udah ada di slide, tinggal kalian kerjain lah, tinggal dilanjutin. Oke. Clear ya sampai sini ya untuk eksponensial sama trigonometry function, bilangan kompleks. Bisa ya? Oke, bisa kita lanjutkan ya. Ya. Nah, kemudian ada namanya hyperbolic function. Ini masih ngomongin yang tadi ya, yang terutama yang bentuk trigonometrinya. Jadi ada biasanya kalau di kalkulus disebutnya fungsi hiperbolik ya, sin hiperbolik, cos hiperbolik kan gitu ya, tangan hiperbolik dan seterusnya. Nah, ini kita review yang tadi dulu. Bentuk sin kalau dibuat eksponen kan jadi begini ya. Nah, ini bentuk cos kan juga gitu. Kalau dibikin eksponen tuh jadi seperti ini. Nah, si bentuk sin ini kalau kita kali sama i per i, nah gitu, dikali sama i per i, berarti kan di bawah jadi ada i kuadrat nih. Berubah nggak kalau kita kali sama i per i? Berubah yang bawah. Ya nilainya nggak akan berubah karena i per i kan sama dengan 1 ya. Nah, cuma ini bentuknya jadi bisa kita ubah ke dalam bentuk yang setara. Kalau kita kali i per i kan bawahnya jadi ada i kuadrat. Berapa i kuadrat? Min 1. Min 1. Berarti bawahnya ini jadi min 1 ya. Nah, min 1, minnya naikin ke atas.
Kalau minnya naikin ke atas berarti kan ini jadi min, ini jadi plus kan gitu ya. Kebayang nggak? Kebayang ya? Nah, ini jadi min, ini jadi plus. Nah, ini yang plus ditulis di depan. Ini min ini. Nah, jangan lupa di atas masih ada i kan. Itu kira-kira. Jadilah seperti itu ya. Ini bentuk apa namanya? Bentuk sin. Nah, kemudian bentuk cos. Kalau bentuk cos nggak ada yang perlu kita kali. Ini cuma perlu kita tuker aja posisinya nih, biar enak dilihatnya. Maka yang kan sebentar. Perubahan ini kebayang nggak? Hah? Kan tadi kalau cos theta itu sama dengan apa? E pangkat I theta min E pangkat min I theta per 2 kan gitu ya. Nah, tetanya I. Kalau yang tadi sinnya I. Kalian kalau sin kan tadi sesuaikan lah ya sama yang sini. Sekarang kita bicara yang cos. Kalau yang cos kan ininya I nih, masukin aja ke sini I. Ini ganti I. Kalau itu kita ganti I, berarti kan jadi ada I kuadrat Y kan. I kuadrat kan min 1, jadilah seperti ini. Kemudian ini ganti I, berarti kan jadi ada I kuadrat min 1, ada min di depan, berarti kan jadi plus, jadi seperti ini. Nah gitu kira-kira. Nah kalau yang cos tidak perlu dikali I per I. Ini cuma kita tukar aja nih, yang positifnya ditulisnya di depan. Gitu. Nah, konsep hiperbolik. Nah, hiperbolik itu ini. Sin hiperbolik Z itu adalah ini. Kalau cos hiperbolik Z itu adalah ini. Apa bedanya sama sin dan cos yang biasa? Huruf I-nya, Pak. Hah? Ya, betul. Kalau yang tadi sin sama cos yang bukan hiperbolik itu ada i-nya di sini kan? Di atas ini nih ada i-nya. Ini juga ada i-nya. Nah, kalau hiperbolik i-nya hilang. Bedanya cuma itu aja sih. Gitu. Nah, bedanya cuma itu aja. Nah, sehingga bisa kita buat ini tadi ini. Nah, ini kan kalau kita ganti sama z nih. Ini pangkatnya z, berarti kan ini adalah sin hiperbolik kan. Gitu. Kemudian ini adalah cos hiperbolik. Nah, maka hubungan antara sin cos yang biasa dengan yang hiperbolik ya memenuhi ini. Jadi sin Y sama dengan I sin hiperbolik Y. Cos Y sama dengan cos hiperbolik Y. Jadi I-nya tinggal, kalau yang cos I-nya tinggal dibuang. Gitu. Kalau ini biasa lah ya, ini cuma konsep sama kayak yang seperti biasa. Tangan itu kan sin per cos, maka tangan hiperbolik sama dengan sin hiperbolik kalau per cos hiperbolik biasa. Sekan itu seper cos, berarti sekan hiperbolik sama dengan seper cos hiperbolik. Ini hubungan trigonometri yang biasa kalau itu. Ini. Nah, ini terkait hyperbolic function. Jadi rumus barunya tuh ini ya kan 12,2 sama ini hubungannya antara yang biasa dengan yang hiperbolik. Nah, itu yang perlu diingat sebetulnya dari sini gitu ya. Nah, contoh berarti bisa kalian menge-proof ini kan. Gimana nih nge-proof-nya? Oh. Bisa lah ya. Atau satu gue kerjain, satu nanti jadi tugas lah ya. Kita kerjain yang mana nih? Yang mana yang mau dibahas? Yang kanan, Pak. Yang kanan, oke. Ini kan berarti D per DZ sama kali cos hiperbolik tadi apa? Ingat nggak?
Nih, cos hiperbolik. EZ. Nih, Iya. E pangkat Z ditambah E pangkat min Z per 2. Nah, gini kan. Nah, ini bisa langsung diturunin kan. Ini turunannya apa? Atau biasanya ditulis gini lah. D per DZ setengah E pangkat Z tambah E pangkat min Z, kan gitu ya. Nah, ini kan bisa langsung diturunin. Turunannya apa nih? E pangkat Z turunannya? pangkat Z. EZ, Ya. Pak. E pangkat Z. Kalau E pangkat min Z turunannya? Min E pangkat Z. Min E pangkat min Z. E pangkat min Z. Gini kan? Nah, berarti ini E pangkat Z min E pangkat min Z per 2. Ya kan? Nah, ini adalah bentuk dari sin kan? Sin hiperbolik. Maka ya sama dengan sin hiperbolik Z. Nah, maka proof kan gitu. Kebayang ya? Nah, nanti yang ini juga gitu sama. Kalian coba lah ya. Tinggal masukin cos, masukin sin, kalian kuadratin, nanti hasilnya 1. Sama mirip lah. Oke. Kebayang ya yang hiperbolik ya? Nah, ini tugasnya yang hiperbolik. Hiperbolik ada yang mau ditanya? Bisa kan? Gampang nih. Cuma gitu-gitu doang lah ya. Bisa berarti. Pak, mau nanya dong. Ya, Pak, apa? mau nanya. Ya. Z yang dimaksud di sini nggak berubah apa gimana, Pak? Z yang dimaksud di situ bilangan Z ya, X plus Y. Berubah apa enggak? Ya berubah kan, tergantung nilai X berapa, Y berapa. Jadi ini tuh sebetulnya kalau apa notasi yang kalian pelajari di kalkulus atau waktu di SMA biasa, ini tuh D per D fungsi X misalnya, cos hiperbolik fungsi X, gini sebetulnya. Ya, cuma karena turunannya terhadap fungsi dan ini sudah fungsi, ya kan sama aja kayak D per DX kali cos cos hiperbolik X, kan ini udah sama. Yang diturunkan istilah ini apa namanya ya? Bilangan apa namanya ya? Bilangan acuan atau bilangan yang jadi acuan untuk diturunin lah ya. Variabel acuannya kan sama X ya, maka langsung aja diturunkan. Jadi ini si Z ini sebetulnya fungsi, cuma kan diturunkannya terhadap fungsi, jadi diperlakukan seperti turunan yang biasa. Kecuali kalau misalnya D per DX ini sin Z, nah itu nggak bisa rumus ini. Jadi Z-nya harus lo ganti sama X plus Y ya, yang nanti diturunkan terhadap si fungsi X-nya. Gitu bro. Ada lagi? Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada, ini tugasnya untuk yang hiperbolik. Silahkan dicoba ya untuk hiperbolik. Oke. Ini bagian akhir dari chapter apa bilangan kompleks. Jadi aplikasinya. Nah, ini hanya contoh-contoh aja tapi. Jadi contoh aplikasinya misalnya pada gerak partikel. Contoh aplikasinya misalnya pada gerak partikel. Misalnya ada partikel yang apa namanya bergerak pada sumbu X ya, pada bidang XY. Yang lintasannya itu diberikan oleh fungsi Z. Nih, misalnya Z itu adalah ini. Z-nya adalah ini gitu kan. Z-nya adalah itu. Nah, kemudian lintasannya itu memenuhi persamaan ini. Misalnya.
Nah, Z min harga dari Z min harga mutlak dari Z min 1 sama dengan bla 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 itulah ya. Nah, ini tinggal dipindahin ini Z-nya kan. 1. Nah, maka disuruh menyimpulkan lintasannya bentuknya apa. Nah, ini udah pernah kita bahas ya. Bentuknya apa lintasannya? Dari mana tahu bentuknya apa? Ini kan kalau kita pindahin si satunya jadi begini ya. Sorry. Z min 1 sama dengan 3 E pangkat 2 IT. Nah, ini kalau kita harga mutlakan, ya ini juga harga mutlak. Ini kan. Nah, ini kalau dimutlakin masih ingat cara ngitungnya? Masih ingat nggak? 3 E pangkat 2 IT. Ini kalau dimutlakin itu artinya kan kalau dimutlakin kan berarti nyari nilai apa namanya? Oh, apa waktu itu istilahnya lupa gua. Value-nya lah ya. Nilai R-nya. Ini kan kalau dalam koordinat polar berarti ini maksudnya kan. Ini kan R ini. Jadi ini sama aja Z min 1 sama dengan 3. Masih kan nggak yang polar? Masih ingat kan? X kuadrat. Akar dari X kuadrat plus Y Iya. kuadrat, Pak. Nah, kan R, E pangkat gitu kan kalau polar. I theta. Ini kan. Oh iya. Nah, kalau dimutlakin kan artinya kita mau cari R-nya kan gitu ya. Cari besar R-nya ini. Jadi kalau ini dimutlakin ya ambil aja depannya si R itu. Sama dengan 3. Nah, sementara si Z itu adalah X plus Y min 1 harga mutlak sama dengan 3. Gini kan. Ini artinya X min 1 harga mutlak X min 1 plus Y sama dengan 3. Nah, apa makna ini? Ini juga udah pernah kita bahas di subbab tentang graph, tentang bagaimana menggambar grafik atau bagaimana ini kalau persamaan ini grafiknya apa, persamaan ini grafiknya apa gitu kan. Nah, ini adalah persamaan dari circle ya, lingkaran kan. Ini kalau dimutlakin kan artinya kita cari kuadratnya ini kan. Ini kuadrat kan gitu ya. X min 1 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat kan gitu kan. 3 kuadrat. X min 1 kuadrat, kalau mutlaknya dihilangin, tambah Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat kan gini kan. Nah, ini adalah persamaan apa? Persamaan lingkaran dengan radiusnya 3. Kemudian pusatnya adalah ini 1,0. jangan lupa pusatnya 1,0 kan, ini kurang 1 ini 0 kan, berarti ini pusatnya 1 ini kan X min X pusat ya kalau waktu belajar lingkaran. Y min Y pusat 1,0. Jadi ini adalah geraknya petnya itu atau lintasannya itu berupa lingkaran, radiusnya 3, pusatnya 1 gitu. Kalau ditanya berapa kecepatannya, ya turunin aja kecepatannya. Nah, turunin dari yang paling gampang diturunkan adalah eksponen kan. Nah, turunin dari sini. Nah, itu kalau kita turunkan, ingat waktu belajar fisika dasar kan, V sama dengan dr per dt ya. Kalau di sini kan posisinya katanya Z, berarti dz per dt kan gitu. Nah, berarti ini d per dt dari 3 E pangkat 2 IT kan gitu. Nah, ingat ini ini namanya operator ya, dt. Operatornya terhadap T, berarti ini kita turunkan terhadap T. Kalau kita turunkan terhadap T, berarti kan 2I ke depan kan? Iya. Berarti jadi 6I E pangkat 2 IT, gitu kan? Iya. Nah, inilah V-nya. Nah, kalau pertanyaannya adalah magnitude of velocity. Magnitude itu apa ya? Besar. Ya, magnitude itu besar. Jadi besar ya, berarti dimutlakin aja. Mutlakin. Nah, ini kan bentuk apa namanya? Bilangan kompleks kan?
mutlaknya ya berarti R-nya depan ini, sin 6. Maka besarnya 6. Gitu. Karena ini nggak ada T-nya kan, kecuali kalau 6T. Nah, kalau 6T berarti dia kecepatannya kan tidak konstan ya, tergantung T-nya. Ini cuma angka doang 6. Nah, itu menunjukkan bahwa dia bergerak dengan konstan speed, magnitude velocity-nya konstan. Gitu. Kebayang ya? Ini penerapan ke fisikanya gitu. Jadi nanti dari hitungan lo harus bisa menyimpulkan. Ini yang pertama. Contoh lainnya misalnya, udah ada ternyata soal latihan. Kalian coba lah ya ini. Intinya sama kayak tadi. Cuma disuruh menyimpulkan lintasannya apa. Mungkin ditanya percepatannya, ditanya kecepatan, posisi dan sebagainya. Ingat ya, kalau di kinematik urutannya apa? Posisi, Kecepatan. ya kecepatan, percepatan. Nah, ini turun kan. Posisi diturunin jadi kecepatan, kecepatan diturunin jadi percepatan. Nah, dalam konteks bab ini kita tidak bicara yang naiknya ya, yang integralnya tidak kita bahas. Jadi nanti pasti mungkin kalau ada soal-soal tentang bilangan kompleks gerak, pasti yang dikasih tahu posisi disuruh turunin. Selalu kayak gitu biasanya. Jadi konteksnya itu diferensial karena nanti yang dari yang udah kita bahas itu juga kan teorinya selalu kita bahasnya diferensial. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, ini yang integralnya tidak dihitung. Walaupun sebetulnya ada hitungannya kan, tapi tidak kita hitung. Kita cuma ngitung yang turunan. Jadi nanti di soal pasti yang dikasih tahu posisinya. Atau kalaupun dikasih tahu kecepatan, berarti mungkin pertanyaannya percepatannya, gitu kira-kira. Oke, ini contoh lain. Di listrik, arus bolak-balik. Nah, RLC ya. Salah ya. R itu nggak gini. R, L, C. Nah, gini kan. Dihubungkan dengan arus bolak-balik. Gini ya. Nah, ini divisinya juga udah ini. Ingat tegangan pada R, ini persamaannya mengikuti hukum Ohm. Tegangan pada L itu tergantung perubahan arus. Ini VL sama dengan L dI per dt. Kemudian perubahan tegangan di kapasitor kan, itu tergantung waktu. Seberapa lama sih kapasitor itu kita setrum kan gitu ya. Kalau semakin lama kan nanti dia pengisinya makin banyak gitu. Maka ini tergantung waktu per dt. Ini. Nah, ini sebetulnya dari, masih ingat rumus dasar kapasitor apa? Ada yang ingat rumus dasar kapasitor? Q sama dengan Muatan C kali V. tegangan bukan? Ya, muatan sama dengan C kali V kan gitu ya. Nah, Q itu apa Q? Muatan, Pak. Ya, apa? Hubungannya sama arus. Arus itu laju muatan per waktu, Pak. Ya, betul. Kan I itu adalah dQ per dt gitu kan. Berarti kalau Q adalah integral I dt ya. Nah, ini juga gitu. Ini tuh integral I dt C kali V. Nah, ini kalau integralnya dihilangkan, ini pakai D nih, si D-nya. Nah, maka jadilah kalau kita otak-atik jadi kayak gini. dt pindah ke sini, C pindah ke sini, jadi kayak gini. dV per dt sama dengan I per C. Gitu ya. Nah, misalnya sekarang sumbernya itu kan kalau dalam bentuk persamaan V, ini kalau dalam bentuk V itu kan V0 sin omega T. Ini kan. Nah, ini sumbernya ini yang apa ya? Yang dikasih tahu adalah I. Jadi bukan V-nya tapi I-nya. I-nya adalah ini. I sama dengan I0 sin omega T. Nah, maka tinggal dimasukin aja ke yang tadi nih. Ini ada I, ada I, ada I, masukin. Maka yang pertama jadi VR
sama dengan, masukin I ya, berarti R dikali I0 sin omega T. Kebayang ya? Ini masukin ke sini. Jadi seperti ini kan? Jadi ini ya. Nah, kemudian ini kalau dimasukin ke sini, ini kan berarti L dI0 sin omega T dt. Nah, ini artinya turunkan aja I0 sin omega T terhadap variabel T kan gitu ya. Itu kalau diturunkan terhadap variabel T jadinya apa? Cos. Turunan sin apa? Cos. Cos. Turunan omega T? Turunan omega T terhadap T? Omega doang kan? Nah, ke depan. Ya kan? Ini kan berarti jadi L kali I0 omega ke depan, turunan sin tadi cos omega T gitu. Nah, jadilah seperti ini. Ada omega di depan. Kebayang kan? Bisa dipahami sampai situ? Bisa ya? Nah, begitu juga sama yang ini. Ini juga gitu. Nah, ini nih. Nah, ini kalau dikali ke kanan berarti kan ini kok jadi begini. Oke. Ini kan jadi D, ini gua hapus dulu lah ya. Ini kan kalian udah tahu nih. Bisa lah ini itu sendiri. Nah. Oops, sorry. Nah, ini. Ini kan kalau dibuat jadi gini, kita kali silang lah ya. Berarti kan DVC kali C sama dengan IDT kan gitu ya. Kebayang nih? Nah, integralin kanan, ini I-nya diganti sama yang tadi kan. Berarti kan ini tuh bisa kita tulis jadi gini. C DVC sama dengan I0 sin omega T dt. Gini kan? Nah, gimana cara menghilangkan dt sama dvc? Integralkan aja kanan kiri. Gitu. Kalau yang sebelah kiri kita integralkan, apa integral dari C dv? Integral C dv itu apa? Jadi C VC. Jadi C kali V gitu kan? Iya. Ya, karena di sini kan nggak ada V ya, langsung aja jadiin variabel V kan gitu ya. Sama kayak kalau di matematika kan integral 1 ya berarti misalnya integral dx berarti kan x kan gitu. Integral 2 dx berarti kan 2x kan gitu ya. Ini sama kayak gitu. Ini juga gitu. Kemudian ini juga sama. Integral sin omega t. Nah, ini integralnya apa? Cos omega. Min cos. Min ya, pakai min ya. Min. Iya. Ya, pakai min, omeganya jadi per kan? Iya. Nah, jadilah seperti ini nanti. Kebayang nggak? Nanti kalian otak-atik lah ya. Ini tinggal dimasukin aja hitung integral. Nah, ini diintegralin, ini diintegralin gitu kan. Kanan kiri disamain. Nah, nanti jadi seperti ini. VC sama dengan jadi si C-nya nih pindah. Tadi dari hasil integral kan ada per omega di bawah kan. Maka ketemulah dia nih di sini omega. Gitu. Sampai sini kebayang? Kebayang ya? Nah, inilah yang di bab waktu kalian belajar fisika dasar tentang listrik ya kan, electricity, arus bolak-balik. Kan bentuk umum hukum Ohm itu kan V sama dengan R kali I kan gitu ya. Nah, untuk hambatan nilai resistansi terhadap arus bolak-baliknya R. Untuk induktor ini nilai resistansinya kan namanya XL kan? Apa XL besarnya? Apa rumus XL? Omega kali L. Kalau si C kan XC namanya kan? Bagaimana mencari bicara XC? 1 per omega kali C. Masih ingat rumus ini ya? Nah, ingat XL sama XC itu kan adalah
nilai resistansi si L sama si C terhadap arus bolak-balik kan gitu ya. Nah, itu dari sini sebetulnya. Ini rumus umumnya. Nah, artinya buang I-nya. Nah, ini buang I. Ya, maka itu R-nya. Ini R, ini R, ini R. Nah, dinamakanlah ini namanya XL, ini namanya XC. Gitu. Dari situ kira-kira. Asal SLC. Jadi waktu di harus bolak-balik kan terima beres ya. Pokoknya XL ini XC itu. Nah, ini dari situ kira-kira. Oke. Nah, maka totalnya total V. Nah, ini karena rangkaiannya seri ya kan. Sifat rangkaian seri di list hukum ohm secara umum kan tinggal ini VR tambah VL tambah VC kan gitu kan. Nah, jadilah seperti ini. VR tambah VL tambah VC. Masukkan tadi si VR VL VC-nya ini. Alhamdulillah. Oke. Nah, kemudian I-nya ini nih. Nah, I-nya nih. Nah, ini sin omega T ini ubah dalam bentuk eksponen. Tadi gimana ngubahnya? Kalau sin jadi eksponen. Masih ingat nggak? Sin omega T. pangkat pangkat omega pangkat I omega T. Apa? Pangkat I omega T min pangkat min omega TI. Panjang banget. Per 2I. Nah, gitu. Ini kan. Jadilah seperti itu nanti. Ini nanti masing-masing per 2 ya. Oh, sorry. Ini nanti didapat dari tambahkan dulu ini. Jumlahin. Si ini ya, PR, VL, VC masukin dulu ke sini. Nah, nanti dapat hasil akhirnya kalau diubah I apa namanya? I totalnya yaitu adalah ini. Itu. Karena nanti kan kalau pakai rumus biasa kan I itu adalah V per Z gitu ya. Nah, nanti harus dibagi sama si Z totalnya. Z totalnya didapat dari ini, bentuk ini ubah jadi I sama dengan R kali I. Nah, ini nanti kalau dijumlahin, pisahin yang ada I-nya, nah R-nya adalah Z namanya. Gitu. Nah, ini tuh. Aduh. Ini ya. Jadi dengan ngambil I sama dengan I0 tambah I0 E pangkat I omega T. Nah, ini dimasukin yang VR tadi ganti. Nah, maka nanti dapatnya bilangan kompleks. Ada I-nya. Nih kan, karena ada I-nya nih. Nah, ini kan V sama dengan bentuknya R kali I gitu kan. Nah, I-nya dipisahin. Nah, inilah yang namanya R atau hambatan total rangkaian. Nah, kita kenal namanya Z waktu belajar Fisdas ya. Nah, Z itu apa? Z itu adalah R tambah I XL min ini XL per XC gitu ya. Kalau dibikin kayak tadi ya. Ini nama XL, ini nama XC kan gitu ya. Nah, berarti harga dari Z itu adalah akar dari, kan kalau ini X plus IY ya kan. Berarti kan ini kuadrat ditambah ini kuadrat kan. Nah, gitu. Nih. Jadi Z-nya adalah ini. Nah, maka bentuk umumnya kan tadi R sama V sama dengan RI. Nah, ini Z. Nah, kalau di arus bolak-balik disebutlah namanya impedansi, bukan lagi hambatan, namanya impedansi. Gitu.
Nah, itu kalau seri. Kalau paralel ya nanti kerjakan pakai konsep paralel. Kalau seri kan tadi V-nya kalau dijumlahin sama kayak V total kan gitu ya. Kalau paralel berarti I-nya kalau dijumlahin sama kayak I total. Cara mengerjakannya sama kayak tadi urutannya. Nah, yang itu nanti bergunanya di elektronik biasanya. Di elektronika suka ngitung yang harus bolak-balik rangkaiannya paralel. Oke. Ini aplikasi yang kedua yang di listrik, kerjakan nomor 8 sama 9. Kemudian optik. Nah, di optik ini juga ada aplikasinya. Ini kaitannya sama apa ya? Pemantulan pembiasan ya. Ngomongin sudut lah intinya. Pemantulan, pembiasan, difraksi juga yang ini pakai sudut. Ini. Nah, ingat apa series apa sih namanya? Deret, jangan lupa deret. Scene-nya kalau tadi kan yang sebelumnya itu bentuk scene diubah menjadi bentuk eksponen kan gitu ya. Nah, ingat waktu belajar Euler atau yang sebelumnya lagi yang deret itu kan bisa juga dibuat dalam deret ya. Sin theta sama dengan, masih ingat deretnya? Masih ingat nggak? Coba lihat di catatan ya. Sin theta sama dengan, kan kalau dibikin dalam deret Euler tuh pokoknya tambah-tambah lah jadi deret lah ya. Nah, ini juga begitu. Jadi kalau buat dalam deret, ini adalah deretnya. Kalau dibuat dalam apa kalau kita cari rasionya, nah, atau cari apa ya, ini nih mula-mulanya, jadi dari yang ini nih, ini awal. Kalau rasio kan tinggal ini bagi ini ya, bilangan apa yang kedua dibagi yang pertama kan gitu ya. Nah, kalau kita bagikan ini I T-nya habis, jadi rasionya adalah ini. Nah, maka kita bisa cari berapa sudutnya kan. SN, ada yang ingat rumusnya? SN sama dengan A air ya, A per 1 kurang R kan gitu ya. Gitulah pokoknya ya, tinggal dimasukkan nanti. Nah, dapatlah seperti ini. Nah, kalau kita hitung kira-kira nilainya segini. Dicari ya. Ini SN ini maksudnya. Ingat rumus SN kan? Kalau deret theta hingga kan bisa pakai A per 1 kurang R kan gitu ya. Air. Nah, apa ini? Dengan memasukkan 16 19 yang mana ini ke 16 18 ini, oh ini ya, ini ya kan kita masukin. Nah, maka didapatlah seperti ini. Kebayang nggak nih? Ini tinggal dinaikin aja ke atas ya. Kalau kita naikin ke atas kan ini I-nya sama, bisa kita keluarin kan. Berarti kan ini T ditambah ND per 2 ditambah D per 2. T ditambah, oh ini D-nya bisa kita keluarin. IT ditambah IN. Ini apa ya? Ini apa namanya? Delta atau apalah. Per 2 ditambah I. Nah gini. I-nya keluar. T. Nah ini kebetulan ada D juga. Keluar juga. Nah gini. Sama-sama per 2. Ini sisanya N. Ini, oh ya ini di bawah ya. Sorry, di bawah berarti min habis.
Nah, jadi seperti ini. Nah, gitu kan. Kebayang ya? Nah, ini tinggal dibikin jadi bentuk trigonometri. Ini kan bentuk eksponen. Nah, bikin jadi bentuk trigonometri. Nah, kalau dibikin bentuk trigonometri kan itu jadi, anggaplah misalnya I theta kan gitu kan. Nah, ditulis dalam bentuk trigonometri nanti. Nah, jadilah seperti ini. Terus ini ada yang mau tanya? Bisa lah ya. Ini kalian coba, tinggal sebetulnya sih pada intinya sih sebetulnya cuma mindah-mindah lah dari apa namanya bentuk kompleks yang kemarin kita belajar, misalnya dalam polar diubah dalam apa XY diubah ke polar, kemudian diubah lagi ke bentuk trigonometri, kemudian nanti diubah lagi ke bentuk deret pakai Euler kan, kemudian diubah lagi ke bentuk apa trigonometri atau eksponen tadi ya, dan seterusnya lah. Tinggal meneman di situ aja, tinggal dicek nanti mana yang paling gampang dihitung. Kalau dia lebih mudah dihitung pakai eksponen ya nanti tinggal lo ubah ke eksponen, lebih gampang dihitung trigonometri ubah ke trigonometri gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Oh, masih ada lagi ternyata. Ini apa ini? Gerak harmonik. Nah, ini gerak harmonik. Ini dari hukum apa ya? Hukum Hooke. Apa hukum Hooke? F sama dengan Kali X. ya K dikali X atau Y lah kalau di sini ya, karena vertikal. Ini, nah ini min, ada min depan. Min ini menunjukkan arah gaya pegas selalu melawan Y. Jadi kalau Y-nya ke bawah, pasti gaya pegasnya ke atas. Jadi semakin lo tarik ke bawah, makanya rasanya makin berat karena si pegas itu makin narik ke atas. Min tornya itu. Nah, F-nya masukkan hukum Newton. Force secara umum. Hukum Newton itu kan M kali A ya. N kali G jadinya. Ya, A itu adalah turunan dari kecepatan kan? dV per dt. Min KY. Ini ya. Nah, kecepatan itu turunan dari posisi kan? Posisi. Jadi M D dy per dt. Ini. Oh, sorry, masih ada per dt di bawah. Ini. V-nya adalah ini. Sama dengan min KY. Nah, ini kan jadi d kuadrat y per dt kuadrat. Min KY. Nah, ini jadi seperti ini. Gitu ya. Nah, ini nanti bisa lo ubah ke dalam bentuk trigonometri, ya kan? Atau ke dalam bentuk eksponen lah ya. Gitu. Atau langsung bisa lo simpulkan bahwa d per dt ini nanti kita belajar di bab setelah ini sebetulnya. Ini namanya persamaan diferensial order 2. Nah, ini salah satu penyelesaiannya adalah ini. Jadi bisa langsung ganti aja si d per dt kuadrat itu menjadi min omega kuadrat. Nah, maka kita dapat min habis, pindah kan y-nya habis jadi begini. Nah, nanti dari sinilah kita bisa dapat rumus periode misalnya. Periode itu 1/2 pi akar K per M dari sini. Nah, ini untuk yang simpel harmonik sebetulnya ini lebih cocoknya masuknya ke persamaan diferensial nanti di bab yang berikutnya, bab yang setelah ini, karena dia ada ini nih persamaan diferensial kode 2. Ini. Jadi kalau yang simpel harmonik ini nanti lebih cocoknya kita bahasnya di itulah
Ini sekedar pengantar aja nih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Habis. Oh, apa ini? Ada? Halo? Ya Pak. Masuk Pak. Coretannya telat toh, apa namanya delay. Ini semuanya delay. Tadi pas gua coret-coret. Enggak Delay, pengen. Pak. Iya. Enggak, Saya Pak. iya Pak. Iya, Pak. Enggak, Pak. Ada beberapa yang delay. Tergantung Iya, jaringan Pak. sih. Iya. Tergantung jaringannya di tempat masing-masing untuk delay apa enggaknya. Oke ya. Minggu depan kayaknya kita belum bisa kuliah lagi. Ini hari ini kebetulan selesai lebih cepat di jadwal. Jadi kita bisa kuliah sore gitu ya. Hari Jumat bentar boleh aja dulu deh. Hari Jumat